Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan pangkat tinggi. Persamaan pangkat tinggi. Yang pertama, menentukan akar-akar persamaan dengan menggunakan teorema faktor. Pada materi terdahulu telah dibahas bahwa X kurangi H merupakan faktor dari suku banyak Fx jika dan hanya jika Fh sama dengan 0. Fh sama dengan 0 berarti H merupakan akar persamaan Fx sama dengan 0. Jadi, pada suku banyak Fx, X kurangi H merupakan faktor dari Fx ekuivalen dengan Fh sama dengan 0. Ekuivalen dengan H merupakan akar persamaan Fx sama dengan 0. Amatilah contoh berikut. Buktikan bahwa 2 merupakan akar persamaan X pangkat 3 kurangi 2X kuadrat kurangi X tambah 2 sama dengan 0 dan tentukan akar-akar yang lain. Alternatif penyelesaiannya, misalkan Fx sama dengan X pangkat 3 kurangi 2X kuadrat kurangi X tambah 2, Fx dibagi X kurangi 2, maka dengan Horner hasilnya adalah seperti ini. Kita peroleh F2 di sini sama dengan 0. F2 sama dengan 0 ekuivalen dengan 2 merupakan akar persamaan dari Fx sama dengan 0. Sehingga X pangkat 3 kurangi 2X kuadrat dikurangi X tambah 2 sama dengan 0 ekuivalen dengan X kurangi 2 dikalikan X kuadrat kurangi 1. X kuadrat kurangi 1 ini dapatnya dari sini ya. Ini kan hasil baginya X kuadrat kurangi 1. Ekuivalen dengan X kurangi 2 dikali X kurangi 1 dikali X tambah 1 sama dengan 0. Jadi, X sama dengan 2 atau X sama dengan 1 atau X sama dengan negatif 1. Jadi, akar-akar persamaan X pangkat 3 kurangi 2X kuadrat kurangi X tambah 2 sama dengan 0 adalah negatif 1, 1, dan 2. Untuk contoh yang kedua, tentukan akar-akar rasional dari X pangkat 3 tambah 3X kurangi 4 sama dengan 0. Alternatif penyelesaiannya, misalkan Fx sama dengan X pangkat 3 tambah 3X kurangi 4. Nah, di sini karena ada negatif 4, maka kemungkinan akar rasional persamaan tersebut adalah plus minus 1, plus minus 4, plus minus 2. Ini adalah faktor-faktor dari negatif 4. Kemungkinan akar rasionalnya adalah ini. Kemudian kita cek untuk X sama dengan 1 dulu. Nah, di sini menghasilkan F1-nya sama dengan 0 dengan menggunakan Horner. Nah, karena F1 sama dengan 0, itu kan ekuivalen dengan 1 merupakan akar persamaan Fx sama dengan 0. Sehingga, X pangkat 3 tambah 3X kurangi 4 sama dengan 0, itu akan ekuivalen dengan X kurangi 1 dikalikan dari sini ya, X kuadrat tambah X tambah 4. Sama dengan 0. Selanjutnya, X kuadrat tambah X tambah 4 sama dengan 0, itu kan mempunyai akar hayal atau imajiner atau irasional. Mengapa? Karena kalian bisa cek nilai diskriminan dari persamaan ini. Ceklah nilai B kuadrat dikurangi 4AC-nya. Nanti kalian bisa memperoleh hasilnya adalah negatif. Karena negatif, maka karena diskriminannya negatif, maka persamaan kuadrat ini memiliki akar hayal atau imajiner atau irasional. Sehingga akar rasional dari persamaan X pangkat 3 tambah 3X kurangi 4 sama dengan 0 itu hanyalah X sama dengan 1. Pembahasan yang kedua yaitu hubungan akar-akar dan koefisien persamaan pangkat tinggi. Untuk N sama dengan 4, AX pangkat 4 tambah BX pangkat 3 tambah CX kuadrat tambah DX tambah E sama dengan 0. Dibagi dengan A, maka kita peroleh X pangkat 4 tambah B per A kali X pangkat 3 tambah C per A X pangkat 2 tambah D per A X ditambah E per A sama dengan 0. Misalkan akar-akar persamaan tersebut adalah X1, X2, X3, dan X4. Sehingga diperoleh X pangkat 4 ditambah B per A X pangkat 3 tambah C per A X pangkat 2 tambah D per A X ditambah E per A itu akan sama dengan X dikurangi X1 dikali X kurangi X2 dikali X kurangi X3 dikali X kurangi X4. Ekuivalen dengan X pangkat 4 ditambah B per A X pangkat 3 tambah C per A X kuadrat tambah D per A X ditambah E per A akan sama dengan X pangkat 4 dikurangi X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4-nya di dalam kurung. Menurut sifat identik, kita dapatkan hubungan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4-nya itu akan sama dengan negatif B per A.
Kemudian X1 kali X2 tambah X1 kali X3 tambah X1 kali X4 tambah X2 kali X3 tambah X2 kali X4 tambah X3 kali X4 itu sama dengan C per A. Kemudian X1 kali X2 kali X3 ditambah X1 kali X2 kali X4 tambah X1 kali X3 kali X4 tambah X2 kali X3 kali X4 itu akan sama dengan negatif D per A. Kemudian X1 kali X2 kali X3 kali X4 itu akan sama dengan E per A. Nah, untuk menghafalkannya di sini ada tanda negatif, positif, negatif, positif. Kemudian yang negatif B per A itu adalah kita sebut dengan jumlah akar. Kemudian yang ini, yang E per A kita sebut dengan hasil kali akar. Kemudian untuk ini X1 kali X2, X1 kali X3, ini kan kalian perhatikan ini adalah kombinasi 22. Jadi 12, 13, 14, 23, 24, 34. Kalau yang ini kombinasi 33. Jadi ada 123, 124, 134, 234. Jadi diambil 3 pasang yang berbeda-berbeda. Kalau yang ini 2 pasang yang berbeda-berbeda. Cermatilah contoh berikut. X pangkat 3 kurangi 12X kuadrat tambah 44X tambah K sama dengan 0. Hitunglah nilai K dan akar-akarnya bila X1 sama dengan X2 tambah X3. X1, X2, X3 ini adalah akar-akar dari persamaan ini. Penyelesaiannya, X1 tambah X2 tambah X3 itu kan sama dengan negatif B per A, di mana A-nya itu adalah 1, B-nya adalah negatif 12. Jadi, negatif B per A itu adalah sama dengan 12. Ekuivalen dengan X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 12. Nah, X2 tambah X3 tadi kan X1, sehingga kita punya X1 tambah X1 sama dengan 12, sehingga X1-nya adalah 6. Nah, di sini F6 itu sama dengan 0, ekuivalen dengan 6 pangkat 3 dikurangi 12 kali 6 kuadrat tambah 44 kali 6 tambah K sama dengan 0. Sehingga kita punya K adalah negatif 48. Kenapa F6 sama dengan 0? Karena X1 itu kan termasuk dalam akar dari persamaan ini. Karena akar sehingga Fx1 atau F6 itu adalah sama dengan 0. Kemudian setelah ketemu nilainya K itu adalah negatif 48, kita cari akar-akar yang lainnya. Ini kan kita punya selanjutnya X pangkat 3 kurangi 12X kuadrat tambah 44X kurangi 48 sama dengan 0. Akarnya udah kita ganti negatif 48. Dengan skema Horner, kita masukkan dulu X sama dengan 6. Karena kita sudah tahu bahwa X1 sama dengan 6 itu kan X1 sama dengan 6 itu kan merupakan akar. Jadi kita masukkan X sama dengan 6 ke metode Horner di sini. Kita ketemu hasil baginya adalah X kuadrat kurangi 6X tambah 8. Sehingga kita punya X pangkat 3 kurangi 12X kuadrat tambah 44X kurangi 48 sama dengan 0 akan ekuivalen dengan X kurangi 6 kali X kuadrat kurangi 6X tambah 8 sama dengan 0. Ini dapat dari Horner ini ya. Ekuivalen dengan X kurangi 6 yang ini difaktorkan menjadi X kurangi 4 kali X kurangi 2. Jadi X kurangi 6 kali X kurangi 4 kali X kurangi 2 sama dengan 0. Jadi kita punya X1 tadi kan sama dengan 6, X2-nya sama dengan 4, X3-nya sama dengan 2. Jadi akar-akar dari persamaan tadi adalah 6, 4, dan 2. Untuk meningkatkan kompetensi kalian, silahkan dikerjakan soal-soal pada modul polinomial terkait materi persamaan pangkat tinggi. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meningkatkan kompetensi kalian, silahkan dikerjakan soal-soal pada modul polinomial terkait materi persamaan pangkat tinggi. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.